Oke, nah, siap ya. Oke, one, two, yes. Oke, good. Ya, lebih natural aja nih. Kayak tadi yang punggungnya di, ya. Nah, tapi jangan terlalu lurus nih. Ya, oke. Good. Ya. Nah, coba Nat, lihat Nat. Oke. Coba mungkin lebih natural aja lagi dikit ya. Halo Mas Roni. Wih, Mas apa Yofi. kabar? Lagi nih ya sesi foto ya? Iya. Ada halo. Kak Nurul. Halo, apa Ada Om kabar? Jeki, Mas baik. Roni. Nat, istirahat dulu deh. Oh ya, oke. Ya, kedatangan tamu agung. Kita ngobrol sedikit nih Mas Roni. Tadi Ya. kan ada satu sesi foto. Biasanya kalau ada model terus ada satu objek tempatnya seperti ini, apa sih yang jadi concern fokus awalnya itu apa? Apakah wajahnya, kah kakinya atau keseluruhan? Biasanya lebih ke konsep pemotretannya atau memang ada biasanya untuk memotret itu ada step-stepnya, kita ambil groove-nya dulu, suasana dulu atau seperti apa? Ya, balik lagi sebenarnya tergantung konsep ya. Konsep dari klien maunya gimana gitu kan. Sorry, maksudnya konsep awal misalnya beauty foto kah, portrait tour kah, atau dia pengen interiornya semua kelihatan misalnya kayak gitu. Oh, Jadi iya. balik lagi ke situ-situ pastinya sih kita ngobrol dulu sih sama calon klien ya. Nah kalau Nurul tadi ngeliat ada objeknya, ada modelnya. Biasanya yang Nurul lakukan apakah sama tadi stepnya tadi ada ngobrol sama klien dulu, terus fungsinya untuk apa, goalnya apa? Sama sih kalau untuk semua step pemotretan, apalagi untuk iklan, itu pasti kita ada briefing dulu biasanya dari agensi, nanti kita ada meeting dulu sama klien. Nah, terus pada di situ tuh disepakati gitu konsepnya apa, lightingnya seperti apa. Jadi nanti pas hari H itu kita datang udah dengan prepare semuanya. Dan biasanya kalau untuk model, apalagi kalau selebritis kan datangnya di tempat. Nah, kita itu gimana caranya? Begitu datang tuh pada saat makeup kita interaksi biasanya sama model atau sama talent biar mereka nyaman sama kita. Kalau mereka nyaman sama kita, dia udah nggak kaku lagi. Oh gambarnya juga gitu. lebih optimal ya, Betul. maksimal ya. Kalau tuntutan profesional kan ada bicara juga soal waktu, efisiensi dan sebagainya. Iya. Bagaimana mengkombinasikan antara deadline, harus dibereskan dan mood dan hati kita bisa masuk di karya tersebut. Kalau aku bilang makanya Gimana kiat-kiatnya gitu mengatasi itu? kiat-kiatnya adalah aku bisa bilang bahwa behind every great pictures it's not just great photographers, it's also a great team as well. Jadi kita memang kiat-kiatnya adalah kolaborasi dengan produser. Dari produser itu mengkomunikasikan untuk mengachieve goal kita itu kita harus kolaborasi dari mulai instrumentasi makeup artist, hair artist, model, wardrobe dan lain sebagainya untuk menciptakan sebuah karya yang bagus. Nah, ya, jadi ada kolaborasi dan teamwork yang pasti mempengaruhi hasil dari sebuah produksi. Iya. Nah, Ron, kalau misalnya dari waktu ke waktu kan itu ada tren ya. Tahun-tahun seperti ini arahnya orang lebih suka mengambil foto misalnya seperti tadi ya, bergerak lalu juga cenderung tidak pose. Itu ada nggak sih usaha-usaha yang kira-kira membuat Roni sebagai fotografer ini Indonesia banget nih seperti ini. Kalau foto-foto orang Amerika, orang bule Itali kebanyakan yang kali ini dan biasanya orang Indonesia tuh hasilnya membanggakan dari sisi ini. Ada nggak sih? Ya ada banget sih. Itu seperti apa kan, misalnya? ya kita harus akuin sih kulit orang bule sama Indonesia beda ya gitu ya. Mereka kadang-kadang bule itu cuman duduk terus dengan matanya dia straight to the lens aja udah sesuatu gitu, udah dapet gitu. Tapi ya itu kan tantangannya buat kita ya. Dan masih banyak juga klien-klien yang masih apa sih pakam lama gitu yang disuruh natural tetap waduh pose tetap ada juga gitu. Tapi itu challenge sih buat kita terutama buat aku gitu maksudnya untuk bisa menciptakan apa yang kita pingin gitu sesuai tren. Itu aja sih. Nurul kan tadi dia bilang kan kalau orang bule itu baru duduk saja kayaknya udah keren fotonya matanya, ataukah itu hanya karena kita jarang aja melihat orang itu? Jangan-jangan kalau fotografer bule melihat Indonesia yang eksotis, hitam keren, rambutnya panjang gitu, itu juga menjadi sesuatu yang menarik untuk mereka. Kalau aku justru
ada kebalikannya nih. Ya. Kalau aku sangat suka kulit orang Indonesia. Jadi kulit lebih kayak berwarna gini. Itu somehow nge-reflect lighting lebih bagus daripada kulit yang pucat. Oh gitu. Gitu. Jadi dia malah kulitnya tuh lebih terdefinisi gitu. Oh iya. Nah, malah itu lebih enak untuk nyusun lightingnya, range lightingnya. Ya, jadi kalau dari kamu lebih suka orang Indonesia juga nggak kalah kok sama bule-bule ya gitu. Jadi dari si tantangan itu mungkin juga pengaruh juga ya kalau kita melihat sebuah fashion show gitu ya. Di catwalk sekarang kan banyak sekali tuh yang model-modelnya juga yang bule-bule, ada yang Indonesia juga gitu kan, sehingga ada keragaman di situ. Nah kalau Jackie melihat sebuah ini ada catwalk, ada fashion, itu sebenarnya yang membuat menarik itu modelnya kah atau sebenarnya bajunya? Karena kita kan kalau fashion kan pasti kan apa yang digunakan gitu. Itu gimana memadukan itu menjadi sesuatu yang menarik? Nah, kalau aku bilang sih kemajuan foto fashion di Indonesia itu didukung sekali dengan kemajuan industri fashion Indonesia dan desainer-desainer Indonesia yang sekarang udah go international dan udah bisa dipandang sebelah mata. Nah ini menarik sekali menurut Jackie, Roni, bahwa desainer Indonesia luar biasa. Dan juga karya-karyanya juga sudah tidak kalah dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia.